Gaji pokok yang saya terima adalah sekitar 2.600.000 per bulan. Artinya, kami memohon kepastian hukum yang berkeadilan sosioekonomis bagi profesi dosen. Hadirin disilakan duduk kembali. Kita buka persidangan. Persidangan untuk permohonan nomor 272 tahun 2025 dan nomor 24 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk pemohon 272, silakan. Baik, selamat pagi Yang Mulia. Untuk pemohon 272 yang hadir pada sidang hari ini ada saya sendiri, Bu Givia Maharani Setiaji Putri, selaku kuasa hukum. Lalu di sebelah saya ada Raden Viola Reninda selaku kuasa hukum. Lalu di sebelahnya ada Risman Afian Azim mewakili Serikat Pekerja Kampus selaku pemohon. Di sebelahnya lagi ada Rizky Alita Istiqomah selaku pemohon. Dan di sebelahnya lagi ada Isman Rahmani Yusron selaku pemohon. Baik, nomor 24, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Saya sendiri atas nama Raden Tahir selaku kuasa pemohon, dan perlu kami sampaikan bahwa di balkon ada teman-teman dosen dari Asosiasi Dosen ASN Kemendikbudristek Indonesia yang turut hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Dari kuasa DPR, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri Yang Mulia. Kami tim dari Badan Keahlian DPR. Saya Muhammad Hildan Ramdhani dan rekan saya Reza Azhari. Terima kasih Yang Mulia. Baik, dari kuasa pemerintah, Presiden. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kuasa Presiden hadir dari 3 kementerian Yang Mulia. Dari Kementerian Hukum, saya sendiri Juliansah, Direktur Litigasi dan Non-Litigasi. Syah Mardan, Kasubdit Kesra Sosbud Kumham beserta tim. Kemudian dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, hadir Husin, analis hukum. Kemudian Stephen Lee semua penata layanan operasional beserta tim. Kemudian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, hadir Anissa Cahya Kusuma, analis hukum, Subbihal Husni, analis hukum beserta tim. Demikian Yang Mulia. Baik, dari pihak terkait, Kals, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Perkenalkan, kami selaku kuasa hukum KAS hadir di ruang sidang. Saya sendiri Ali Fahrul Rahman. Kemudian ada 4 rekan kami di belakang atas nama Sarah Aisyah Rizal, Nabila Rizkita, Reisha Talita, dan Pasha Afisena. Demikian, terima kasih. Saudara bukan advokat ya? Belum sumpah Yang Mulia. Belum. Baik, dari Paguyuban Pekerja Universitas Indonesia tidak hadir. Kemudian dari Serikat Pekerja Universitas Gadjah Mada. Selamat pagi Yang Mulia, perkenalkan saya Kinanti Rosita, anggota dari Serikat Pekerja Universitas Gadjah Mada. Terima kasih. Baik, kemudian dari Kaukus Indonesia untuk Kebiasaan Akademik juga belum konfirmasi kehadiran. Dari Forum Komunikasi Dosen FKDSI tidak hadir juga. Dari Melbourne Bergerak, silakan. Baik, selamat pagi Yang Mulia. Perkenalkan saya Haryati Sinaga mewakili Melbourne Bergerak. Terima kasih. Baik, dari Serikat Dosen dan Karyawan Universitas Proklamasi. Dihidupkan Pak, dinyalakan. Dibantu itu petugas tuh, mic-nya nggak hidup. Oke, bismillah. Terima kasih Yang Mulia.
Saya Habib Abdillah Nurusman dari Serikat Dosen dan Karyawan Baik. Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Baik. Dari Asosiasi Dosen Indonesia, Adi juga belum konfirmasi. Kemudian dari Perkumpulan Pendidik Progresif Indonesia. Selamat pagi Yang Mulia, Pagi. perkenalkan nama saya Nurul Febrianti, kami dari P2G juga bersama Pak Iman. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih untuk semuanya. Kemudian agenda sidang pada pagi atau siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan saksi dari pemohon 272 dan sebenarnya juga dengan ahli untuk pemohon 24 termasuk saksi nomor 24 juga, tapi dari catatan kepaniteraan bahwa ahli dari pemohon 24 menyerahkan keterangan tertulisnya baru di hari Sabtu sehingga tidak memenuhi peraturan Mahkamah Konstitusi yang dimaksudkan, sehingga Majelis Hakim menunda pemeriksaan keterangan ahli dari pemohon 24 Profesor Dr. Nicholas Fajar Wuryaningrat untuk sidang yang akan datang, termasuk saksi. Meskipun sudah hadir satu, yang satu online, yang satu offline. Yang dari Bandung siapa Pak? Pak Imam. Pak Imam bisa hadir lagi untuk sidang yang akan datang, biar gabung dengan saksi satunya yang online dan ahli Pak Nicholas. Insya Allah hadir. Bisa? Ya. Baik, kalau gitu Bapak kami gabung di pemeriksaan yang akan datang, khusus untuk pemeriksaan ahli dan saksinya nomor 24. Sekarang kami periksa untuk saksi permohonan nomor 272. Silakan maju Dr. Cenuk Sayekti dan Dinda Dinanti untuk mengucapkan sumpah terlebih dahulu. Pengucapan sumpah akan dipandu Yang Mulia Prof. Guntur. Mohon perkenannya. Oh, mohon maaf Pak Ridwan Mansur, salah menyebut. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua. Ibu Dr. Cenuk Sayekti. Iya. Kemudian Ibu Dinda Dinanti, SH, MH, CLA, CD. Ya, ikuti lafal sumpah saksi yang akan saya tuntunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya. Terima kasih. Kembalikan Yang Mulia Ketua. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Pak Imam berkenan untuk meninggalkan ruang sidang karena akan ditunda pemeriksaannya. Supaya nggak nyontek nanti keterangan Bapak menyontek keterangan saksi di sini enggak? Oke, terima kasih atas pengertiannya. Silakan Bu Cenuk di mimbar, waktunya 10 menit. Baik, terima kasih. Selamat pagi Yang Mulia para Hakim Konstitusi. Sebelumnya ada yang ingin saya sampaikan di hadapan majelis. Saya memohon perlindungan karena kami para saksi yang berdiri di sini, kami sedang mempertaruhkan pekerjaan kami, jangan sampai kemudian pasca sidang ini kami harus kehilangan sumber penghidupan kami. Baik, Yang Mulia Ketua dan para Hakim Konstitusi, saya Cenuk Widya Srisna Sayekti adalah dosen tetap non-ASN di Universitas Airlangga. Saya memulai karir saya pada tahun 2010 sebagai dosen di Universitas Lancang Kuning. Pada saat itu gaji yang saya terima adalah 1.200.000 per bulan. Saya tetap menjalankan pekerjaan itu dengan serius karena saya percaya bahwa profesi dosen adalah profesi yang penting baik untuk mahasiswa maupun untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam perjalanan karir saya melanjutkan studi meraih gelar doktor dari Macquarie University di tahun 2016. Di tahun 2020 saya memperoleh sertifikat Serdos. Bagi saya kedua hal itu adalah bagian dari komitmen profesional sebagai dosen. Pada tahun 2022 saya pindah menjadi dosen di Universitas Airlangga. Ketika mulai bekerja di Universitas Airlangga, gaji pokok yang saya terima adalah sekitar 2.600.000 per bulan. Artinya setelah belasan tahun berkarir sebagai dosen,
menempuh pendidikan doktor dan mendapatkan serdos, sertifikasi pendidik, penghasilan dasar saya sebagai dosen tetap masih berada pada tingkat yang sangat terbatas. Pekerjaan saya sebagai dosen tidak hanya mengajar di kelas, dalam keseharian saya menjalankan seluruh unsur tridharma sekaligus berbagai tugas kelembagaan kampus. Yang mulia, beban kerja tersebut tidak sejalan dengan penghasilan yang saya terima sebagai dosen. 3 bulan terakhir gaji pokok yang saya terima di bulan ketiga ini yang terakhir adalah 3.300.000. 3.300.000 itu terdiri atas 2.600.000 gaji pokok ditambah tunjangan profesi lektor, uang makan maupun uang beras. Angka-angka ini penting saya sampaikan karena menunjukkan satu kenyataan sederhana setelah belasan tahun berkarir sebagai dosen, setelah menyelesaikan pendidikan doktor, setelah memperoleh sertifikat pendidik, saya tetap hidup dengan penghasilan yang sangat terbatas. Persoalan utamanya bukan hanya soal nominal yang kecil, tetapi juga karena kesejahteraan dosen tidak bertumpu pada gaji pokok yang cukup kuat. Penghidupan saya sebagai dosen bergantung pada komponen tambahan di luar gaji pokok. Artinya, ketika salah satu komponen penghasilan itu terganggu, dampaknya langsung terasa pada kehidupan saya. Yang mulia, kerentanan itu menjadi semakin nyata. Laporan BKD atau beban kinerja dosen sebagai prasyarat pencairan serdos atau sertifikasi dosen sangat bergantung pada status memenuhi atau tidak memenuhi. Pada semester ini, beban kinerja dosen saya dinyatakan tidak memenuhi, yang artinya semester depan saya tidak akan memperoleh tunjangan sertifikasi dosen. Sebelum status tidak memenuhi itu muncul, saya mengalami beberapa peristiwa yang sangat mempengaruhi pengakuan atas pekerjaan sebagai dosen. Pertama, saya tidak diberikan surat tugas oleh pimpinan di unit di mana saya ditempatkan untuk kegiatan pengabdian masyarakat yang saya lakukan, dengan alasan bahwa status kepegawaian saya tidak jelas. Akibatnya kegiatan pengabdian tersebut tidak diakui. Kedua, penelitian saya yang telah dinyatakan lolos seleksi juga tidak dicairkan dananya dengan alasan bahwa kegiatan itu dianggap ilegal. Padahal penelitian tersebut dilakukan melalui skema resmi yang diakui di dalam sistem internal Universitas Airlangga. Lagi-lagi alasannya yang dikemukakan berkaitan dengan status kepegawaian saya. Padahal status saya jelas, saya adalah dosen tetap non-ASN di UNAIR dengan hak dan kewajiban yang melekat pada status tersebut. Karena itu ketika kegiatan pengabdian tidak diakui, kegiatan penelitian terhenti karena dana riset saya tidak dicairkan dengan alasan status saya diragukan, saya mengalami sendiri bagaimana pekerjaan akademik yang nyata dapat kehilangan pengakuan. Puncaknya adalah ketika beban kinerja dosen saya dinyatakan tidak memenuhi. Status ini berdampak langsung pada pencairan tunjangan profesi dosen, yaitu sebesar 1 kali gaji pokok. Dengan demikian bukan hanya penilaian yang dipertaruhkan, bukan hanya penilaian atas kerja saya, tetapi juga penghasilan yang saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apa artinya BKD yang tidak memenuhi? Pengalaman ini membuat saya menyadari bahwa posisi dosen bisa sangat rentan. Saya tetap bekerja, saya tetap mengajar. Dalam situasi ini, dosen tidak hanya memikirkan bagaimana bekerja dengan baik, tetapi juga bagaimana memastikan bahwa pekerjaannya diakui agar penghasilannya tidak terganggu. Ketika gaji pokok sendiri tidak cukup kuat menjadi dasar penghidupan, maka hilangnya satu komponen penghasilan seperti tunjangan serdos atau profesi langsung berdampak pada kehidupan sehari-hari. Bagi saya ini menunjukkan bahwa persoalan kesejahteraan dosen bukan hanya soal besarnya penghasilan, tetapi juga menunjukkan keamanan penghasilan. Seharusnya seorang dosen tidak terus-menerus hidup dalam kekhawatiran bahwa penghasilannya dapat berkurang, sementara ia tetap menjalankan seluruh kewajiban profesionalnya. Karena itu saya bergabung dengan Serikat Pekerja Kampus pada tahun 2023. Saya bergabung karena saya sampai pada sebuah kesadaran bahwa persoalan kesejahteraan dosen bukan persoalan pribadi, melainkan persoalan struktural yang menyangkut relasi antara dosen sebagai pekerja akademik dan kampus sebagai pemberi kerja. Saya meyakini bahwa pekerja akademik
juga perlu memiliki bargaining power yang seimbang dengan kampus. Selama ini suara saya sebagai dosen seringkali tidak terdengar, dan saya merasa bahwa dalam posisi yang lemah. Dengan bergabung bersama pekerja kampus lainnya, saya memiliki ruang untuk memperjuangkan hak-hak kesejahteraan dosen dan memastikan bahwa keberadaan dosen diakui bukan hanya sebagai pelaksana tridharma, tetapi juga sebagai pekerja profesional yang berhak atas penghidupan yang layak. Dari pengalaman yang saya alami, saya sampai pada sebuah kesimpulan bahwa dosen membutuhkan jaminan gaji pokok yang layak sebagai dasar kesejahteraannya. Selama penghidupan dosen terlalu bergantung pada komponen penghasilan di luar gaji pokok, maka dosen akan terus hidup dalam kerentanan. Ketika ada persoalan dalam penilaian kerja yang terganggu bukan hanya catatan kinerja, tetapi juga penghasilan yang digunakan dosen memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu saya memandang penting tuntutan ini, agar dosen memperoleh gaji pokok yang layak di atas upah minimum. Bagi saya ini bukan sekedar soal kenaikan pendapatan, tetapi soal perlindungan minimum, agar seorang dosen yang telah mengabdikan hidupnya untuk pendidikan tinggi tidak perlu terus-menerus berada dalam posisi rapuh secara ekonomi. Yang mulia, para hakim konstitusi yang saya hormati, saya telah menjalani profesi ini dari 2010. Saya sudah mendapatkan gelar doktor dari universitas di Australia. Saya juga sudah mendapatkan sertifikat pendidik, mengajar, membimbing, meneliti, menulis, melakukan pengabdian masyarakat, dan menjalankan berbagai pekerjaan kelembagaan kampus. Namun pengalaman saya justru menunjukkan bahwa dedikasi dan beban kerja yang besar belum terlalu diikuti dengan perlindungan kesejahteraan yang memadai. Saya berharap Mahkamah dapat melihat bahwa persoalan dosen bukan hanya soal beban kerja, tetapi juga soal jaminan penghidupan yang layak. Dosen tidak seharusnya dipaksa mencari pekerjaan tambahan hanya untuk menutup kebutuhan dasar hidupnya. Apalagi setelah menjalankan profesi ini bertahun-tahun dengan seluruh tuntutan akademik yang menyertainya. Demikian keterangan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, dilanjut Bu Dinda. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat para ketua majelis hakim. Di sini saya Dinda Dinanti selaku sebagai dosen tetap non PNS yang dimana tersisa di Fakultas Hukum Universitas UPN Veteran Jakarta, yang sebelumnya kami ada 150 orang, akan tetapi dengan alasan-alasan tertentu, baik dengan yang mengikuti P3K, kemudian juga ada yang meninggalkan kampus karena merasa terintimidasi, dan ada juga karena merasa kekurangan terkait dengan upah yang didapatkan, maka kami sekarang hanya tersisa 46 dosen saja. Kehadiran saya di hadapan yang mulia di sini bukan hanya sekedar untuk membacakan selembar kertas borang administrasi saja, akan tetapi saya akan menyingkap tabir gelap yang ada di dalam universitas, yang dimana sangat ironis sekali para pencerdas bahkan bangsa justru menjadi korban dari kekerasan finansial, infrastruktur, dan sistematik di bawah legitimasi regulasi yang rancu. Perlu diketahui, setiap minggunya saya saat ini mengampu sebanyak 14 SKS, yang dimana ada 3 mata kuliah, kurang lebih mengajar 290 mahasiswa, dan di luar itu pun saya mengabdi untuk kampus saya atau universitas saya, dan dosen-dosen lainnya pun juga sama. Ada yang namanya pengabdian, kemudian penelitian, lalu kita memiliki mahasiswa akademik dan mahasiswa bimbingan skripsi, tesis, ataupun disertasi. Dalam hal ini ternyata yang kami alami, keluh kesah, kemudian keringat kami tidak sebanding dengan upah yang kami dapatkan. Sejujurnya di bulan ini pada tahun 2026, upah yang saya dapatkan secara bersih itu di angka 3.171.443, yang dimana di dalamnya itu terdapat gaji pokok, kemudian ada jabatan fungsional, serta juga ada uang beras.
Kalau kita lihat dari angka 3,1 di kota Jakarta ataupun kota Depok, Jawa Barat itu sangat-sangat mirip sekali. Karena kalau kita lihat dari konsumsi, transportasi, makan, dan lain sebagainya, kebutuhan pokok yang lainnya, itu sangat tidak menutup sama sekali. Saya bergabung di UPN itu 2011 dan saya adalah mahasiswa UPN, veteran Jakarta dari tahun 2011 sampai tahun 2017. 2017 saya bergabung sebagai asisten dosen dan lalu kemudian di 2018 saya mengajukan menjadi dosen tetap di sana. Dan kenyataannya sampai pada detik ini 2026 saya tidak dapat serdos sama sekali. Entah apa alasan yang dimiliki oleh pimpinan ataupun instansi saya selalu tertahan di Pekerti yang sebelumnya memang ada beberapa aturan dari Kemenristek-Dikti terkait dengan alasan-alasan untuk Pekerti atau syarat-syarat Pekerti yang belum saya penuhi. Tetapi ketika aturan tersebut berubah, tetap saja nama saya tidak bisa masuk Pekerti yang dimana otomatis saya tidak bisa mengikuti sertifikasi dosen. Kalau Bapak Ibu mengetahui apabila tidak mengikuti sertifikasi dosen, otomatis saya hanya mendapatkan gaji pokok saja. Kemudian ketimbangan finansial ini semakin diperoleh oleh kebijakan administratif terkait dengan hak tunjangan yang sebelumnya saya dan teman-teman di universitas mengalami terkait dengan gaji ke-13, kemudian ada juga THR, kemudian ada P1 dan P2 yang dimana tidak dibayarkan pada bulan kemarin. Jadi kami sangat-sangat menyayangkan sekali dan banyak sekali upaya yang sudah kami lakukan, baik itu ke rektor, pimpinan, baik itu dekan juga, bagian keuangan, tetapi yang kami dapatkan hanya alasan-alasan yang bahwasanya kalian atau kami ini bukan ASN. Jadi terkait dengan THR dan juga gaji ke-13 tidak dapat dibayarkan menggunakan rupiah murni APBN, melainkan harus menggunakan dana dari PNBP. Ini mana di sini juga status kami berubah-berubah. Yang di 2018 saya sebagai calon dosen, kemudian di 2019 saya ditetapkan sebagai dosen tetap non-PNS, tetapi kemudian di 2025 saya ditetapkan sebagai dosen BLU. Yang dimana memang terkait dengan SK tersebut, sampai saat ini saya pun masih sangat mempertimbangkan terkait dengan hal itu, dan juga ternyata kenyataannya berkaitan dengan gaji ke-13, THR, dan P1, P2 kemarin yang tidak dibayarkan kepada kami, para dosen-dosen yang tidak masuk ke dalam P3K ini, kami diminta untuk menandatangani terkait dengan surat pernyataan, yang dimana surat pernyataan tersebut menegaskan bahwasanya kami harus menjadi tenaga profesional untuk dapat menerima hak-hak tersebut. Benang merah dari seluruh kekacauan ini bermuara pada pengabaian atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, khususnya bab 2 pasal 3 yang menegaskan bahwa kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan fungsi dosen sebagai agen pembelajaran. Ketika kami menyurati dan memperingatkan pemimpin mengenai adanya mandat pasal 3 tersebut, pemimpin justru lebih bergeming kembali. Ketika kami membaca poin-poin di dalam surat pernyataan tersebut, kami terkejut dan sangat khawatir. Surat itu sama sekali tidak berbicara mengenai perlindungan, mengenai hak-hak kami, keadilan upah, ataupun kelangsungan masa depan kerja kami. Isinya justru dirancang layaknya rekrutmen baru yang dimana masa kerja kami bertahun-tahun dihanguskan. Jaminan masa depan kami ditiadakan dan marwah kami sebagai dosen tetap didegradasi. Lebih mengerikan lagi, surat pernyataan tersebut disertai dengan ancaman-ancaman yang intimidatif. Pimpinan menegaskan bahwa jika kami tidak bersedia menandatangani surat pernyataan tersebut, kami akan langsung diperhitungkan dan diturunkan statusnya menjadi dosen tetap atau honorer, yang upah bulanannya hanya akan dibayarkan secara eceran berdasarkan jumlah jam mengajar atau SKS. Yang mulia Majelis Hakim yang saya muliakan,
Ini merupakan salah satu contoh kekerasan finansial yang kami rasakan sebagai dosen, yang dimana kami diperas secara intelektual, ditekan secara psikologis melalui borang sister yang tertutup dan sering sekali error, lalu diancam akan dimiskinkan jika tidak tunduk pada kewenangan birokrasi kampus. Di dalam hal ini, di UPN masih terdapat sekitar 50 dosen tetap non-ASN yang mengabdi sekitar 6-10 tahun, yang dimana memang masih belum mendapatkan kepastian terkait dengan statusnya. Akibat dari kekerasan ekonomi ini, yang sangat destruktif bagi kehidupan nyata para dosen, demi menutup kekurangan perut dan bertahan hidup di kota besar, saya sendiri pun juga terpaksa harus menyisihkan waktu produktif saya untuk berjualan kue, dan banyak teman-teman saya di dosen-dosen lainnya selama berbulan-bulan tidak dibayarkan gajinya dan sampai harus menarik ojek online. Bagaimana mungkin mutasi ilmu pengetahuan tingkat tinggi bisa berjalan dengan jernih jika fokus pikiran mengajarnya terbagi antara borang administrasi yang politis dan tuntutan perut yang kelaparan. Riset global yang dituntut oleh negara akhirnya runtuh menjadi sekedar produk kejar tayang demi menggugurkan kewajiban borang administrasi. Upaya persuasif audiensi hingga bersurat ke rektorat telah kami tempuh, akan tetapi selalu kandas dengan kalimat penutup, ini merupakan sudah regulasi dari pusat dan kami harus menerima. Oleh karena itu, saya meluaskan perjuangan ini secara kolektif bersama Serikat Pekerja Kampus SPK, yang dimana saya akan tutup terkait dengan pernyataan saya berdasarkan seluruh penderitaan dan fakta konkret yang saya jabarkan sebelumnya. Saya mengetuk pintu hati dan kebijaksanaan yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Kami memohon kepastian hukum yang berkeadilan sosioekonomis bagi profesi dosen. Berikanlah tafsir konstitusional yang tegas agar undang-undang guru dan dosen tidak lagi diposisikan lebih rendah atau diabaikan oleh aturan-aturan sektor lainnya. Tegaskanlah bahwa marwah kami sebagai dosen tetap yang berhak atas upah yang layak, jaminan sosial yang penuh, serta perlindungan hukum yang membebaskan kami dari segala bentuk intimidasi dan kekerasan finansial. Kesejahteraan dosen adalah pensyarat mutlak dan harga mati bagi kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia, agar terciptanya kualitas pendidikan tinggi, kualitas riset, presentasi dosen, target Indonesia emas di masa yang akan datang. Sekian pernyataan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari pemohon 272 ada pertanyaan untuk saksi-saksinya? Ada yang mulia. Namun sebelum masuk ke pertanyaan yang mulia, kami ingin menyampaikan kami juga mengajukan keterangan tertulis dari dosen-dosen yang lain. Ada dari Ibu Anissa Intan Wiranti, dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Bapak Muhammad Taufik Hidayat, dosen Pendidikan Bahasa Inggris Institut Pendidikan Indonesia Garut, Ibu Arina Sabrina, dosen Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Bandung, dan Bapak Wildan Askal Fikri, dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, mohon juga untuk dipertimbangkan. Baik, silakan, ada pertanyaan? Baik, pertama terima kasih Ibu Cenuk dan juga Ibu Dinda sudah berani hadir di dalam persidangan ini dan memberikan keterangan dengan suara yang bergetar sekalipun. Terima kasih ibu-ibu sekalian sudah menyalakan keberanian juga untuk memperjuangkan kesejahteraan dosen, menitipkan aspirasi rekan-rekan dosen yang lain. Meskipun ibu-ibu sekalian ataupun calon-calon saksi kami yang lain mengalami intimidasi untuk hadir di persidangan hari ini. Pertanyaannya ditujukan untuk ke Ibu Cenuk dan juga Ibu Dinda. Pertama, mohon diterangkan kepada kami sebagai dosen non-ASN, bagaimana proses kontraktual ketika ibu-ibu sekalian direkrut sebagai dosen begitu. Apakah
bagaimana kemudian universitas itu menerapkan standar kebutuhan hidup minimum yang ada di dalam pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Guru dan Dosen yang sedang kami ujikan hari ini. Apakah ibu-ibu sekalian merasakan ada bargaining power atau kesetaraan kedudukan di hadapan universitas? Kemudian yang kedua, bagaimana dampak keamanan penghasilan yang selama ini ibu-ibu rasakan terhadap ekspresi kebebasan akademik di universitas. Lalu yang ketiga, mohon maaf ini mungkin pertanyaan yang agak sensitif. Dengan slip gaji dosen senilai yang ibu-ibu terima gitu, untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar, apakah ibu-ibu sekalian pernah mengajukan cicilan misalnya untuk KPR atau untuk fasilitas ataupun barang lainnya untuk kebutuhan hidup yang mendasar begitu, dan bagaimana kemudian slip gaji ini bisa diterima ketika melakukan pengajuan angsuran tersebut. Dan terakhir ini khusus untuk Ibu Dinda, UPN Veteran itu bertransformasi menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum atau BLU per 2021 kalau berdasarkan informasi yang kami dapatkan. Apakah ada dampak terhadap kesejahteraan dari dosen ketika transformasi itu dilakukan? Sebab yang disampaikan oleh pemerintah di keterangannya sebelumnya, transformasi menjadi BLU adalah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penghasilan yang layak bagi dosen. Demikian, terima kasih. Dari DPR ada pertanyaan untuk saksi-saksi pemohon 272? Cukup yang mulia, terima dari kasih. Presiden? Cukup yang mulia. Cukup. Dari Majelis Hakim? Yang mulia Pak Arsul, silakan. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih untuk Ibu Dr. Jenuk Sayekti dan Ibu Dinda Dinanti, SHMH, atas keterangan kesaksian yang tadi telah disampaikan. Saya sedikit saja. Kalau dari yang Ibu jalani, kira-kira tentu tidak hanya memberikan kuliah saja, tapi juga kegiatan akademik lainnya. Itu kira-kira berapa jam dalam seminggu yang Ibu spend atau Ibu habiskan ya untuk katakanlah bisa menjadi seorang dosen yang baik dan kemudian juga memenuhi tugas-tugas sebagai seorang dosen. Jadi tentu tidak hanya pas mengajar tatap muka saja, tapi ada yang lain. Kira-kira dalam seminggu itu berapa jam? Terima kasih, itu saja. Yang Mulia Prof. Saldi, silakan. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih untuk saksi Ibu Dr. Jenuk Sayekti dan Ibu Dinda Dinanti, SHMH, CLA, CCD, itu lengkapnya. Bisa nggak kami diberi penjelasan oleh kedua saksi, Ibu Jenuk dan Ibu Dinda, kira-kira dari angka yang 3,1 tadi Ibu Dinda ya, menerimanya angka kecilnya ada, kemudian Ibu Jenuk sekitar 3,4 ya, kalau nggak salah. Iya, 3,3. Seberapa besar sumbangsih penelitian pengabdian masyarakat itu kan ada dananya juga ya, untuk bisa menambah ekonominya atau pendapatannya. Biasanya kalau pengalaman saya dulu ya ketika di kampus, kalau ada pengabdian masyarakat itu kan ada honornya. Nah tadi memang dijelaskan, itu pun katanya dianggap menjadi diharamkan kayak begitu karena statusnya yang seperti tadi. Nah tolong ini kalau bisa dielaborasi, ada nggak kontribusi itu untuk penambah, walaupun ini beda konteksnya ya, yang diminta ini kan gaji gaji pokok tadi. Nah, itu satu yang perlu dijelaskan. Yang kedua, ketika ibu-ibu menjadi dulu diterima sebagai dosen di masing-masing institusi, satu UNAIR, satu UPN tadi, ada nggak perjanjian yang ditandatangani?
Kalau bisa perjanjiannya juga kita nanti di apa, Bu Viola ya, perjanjian kedua saksi ini ketika mau menjadi dosen apa namanya ASN non PNS itu ada nggak perjanjiannya apa saja yang akan diberikan oleh universitas kepada dosen ini? Itu kalau ada ya, yang pertama itu. Jadi kayak perjanjian kerja lah kayak begitu yang awalnya sebelum menjadi dosen non PNS. Nah, kalau bisa dijawab langsung Bu Ceno, ini status Ibu di Unair itu disebut dosen universitas atau dosen apa? Ya, baik, terima kasih. Dosen universitas yang mulia. Dosen universitas. Dosen tetap non ASN. Dosen tetap non ASN atau dosen PTNBH nggak? Bisa disebut begitu nggak? Betul. Betul ya. Kalau Ibu Dinda? Di kampus, di universitas dosen tetap non ASN. Dosen tetap non ASN. Iya. Tidak disebut seperti ini juga. UPN bukan PTNBH ya? Bukan, BLU. Oke, BLU. Nah, itu mungkin yang bisa kami dibantu. Lalu kalau bisa, ini memang agak private ya, slip gajinya itu nanti dikirim ke kuasa hukumnya juga biar kami tahu terakhir itu menerima berapa, biar kami lihat realnya. Dan surat-surat, kan ada bukti-bukti tertulis itu yang disampaikan ke pimpinan universitas untuk memperbaiki status itu, ada penambahan ini dan segala macam. Mudah-mudahan karena dosen kan biasanya pengarsipannya lebih telaten lah. Itu saja Pak Ketua, terima kasih. Berapa ini silakan Prof. Baik, terima kasih Pak Ketua. Terima kasih para saksi. Ini saya ke Bu Ceno dulu ya, Bu Ceno. Ini Bu Ceno kan menyampaikan bahwa gaji pokoknya ini sekarang terima yang bulan ketiga 3.300.000. Berarti stabil sekarang, 3.300.000. Sudah stabil ini ya? Betul, 3.300.000. 3.300.000. Ada tunjangan profesi, posisi sebagai lektor sekarang? Sudah lektor dan sudah serdos. Sudah serdos. Serdosnya berapa per 3 bulan? juta. 3 juta. 3 juta ya? 3 Berarti juta ini dipotong pajak yang mulia. berapa potongan pajak? 15%. 15%. Jadi setahu saya gaji pokok, kemudian ada serdosnya, kemudian masih ada tunjangan profesi sebagai lektor sekarang ya? Izin yang mulia menjawab, 3.300.000 itu sudah termasuk dengan tunjangan lektor. Oh, jadi tunjangan lektor sudah masuk ke 3.300.000. Termasuk uang makan dan uang beras. Betul. Ditambah dengan serdosnya tadi. Betul. Iya, karena saya juga backgroundnya dosen masalahnya. Jadi biasanya juga ada, karena PTNBH ada honor-honor yang bersumber dari Tridharma. Ya, apakah masih ada honor misalnya mengajar, honor pembimbingan, pembuatan soal, ada nggak itu? Izin menjawab, honor mengajar jika mengajar minimum 6 SKS. Karena saya mengajar di sekolah pasca sarjana tidak sampai 6 SKS, jadi tidak dibayarkan honor mengajarnya. S1-nya tidak ada? Tidak ada. Oke, kemudian untuk pembimbingan? Pembimbingan dibayarkan setelah selesai membimbing, yaitu ketika mahasiswa di wisuda. ujungnya. Jadi setiap 6 bulan sekali. Yang tadi pengabdian kepada masyarakat? Tidak ada honornya yang mulia. Oh, tidak ada honornya. Ya, oke. Nanti yang tadi dimintakan Prof. Sadi juga sama dengan itu, nanti bukti-buktinya semua ya. Setelah itu tidak ada lagi tambahan lain? Ada disebut dengan tunjangan fungsional itu dari Unair sebesar kalau enggak 2.700.000. Tunjangan fungsional itu di luar tunjangan profesi tadi? Betul. Ya, oke. Itu nanti dibuat listnya semuanya, jadi lengkapnya seperti apa, real yang diterima. Karena ini kan termasuk golongan dosen yang diangkat dengan status tetap non ASN kan begitu. Betul. Berapa lama itu? PKWT atau PKWTT? Tetap itu? Tetap. Sudah tetap ya? Sudah. Berapa lama itu jangka waktu kontraknya itu? Saya diterima tahun 2002, Prajab 2023. Tidak ada perubahan periodisasinya? Tidak ada. Tetap aja non ASN ya, Non-ASN. belum ASN gitu ya. Izin menjawab, memang tidak ada skema ada itu. Skema, ya. Skemanya tidak ada, yang ada Betul. non ASN itu. Betul.
Ya, artinya ini memang ada dua skema, yang ASN sendiri kemudian yang non ASN ya. Betul. Dengan sistem kontrak, tapi kontraknya tidak ditentukan jangka waktunya. Izin menjawab, kontraknya tidak pernah diberikan. Oh, tidak pernah diberikan. Oke, terima kasih kalau begitu ya. Ini saya ke pemerintah ya. Ke pemerintah bisa nanti dari Menpan, RB atau kemudian dari kementerian. Ini terkait dengan tunjangan profesi itu kan dari mulai asisten ahli media ya. Itu sampai sekarang memang tetap seperti itu atau kemudian ada penambahan? Seingat saya dulu saya terimanya sebulan itu sekitar 300 asisten ahli media dulu ya. Apakah itu dari dulu tidak ada perubahan atau ada peningkatan sekarang ini? Nanti tolong dibuatkan keterangan yang lengkap soal itu ya, terkait dengan penetapan tunjangan profesi tersebut. Karena seingat saya beberapa waktu yang lalu saya baca datanya itu tidak pernah ada perubahan terkait dengan tunjangan profesi dosen itu. Jadi tetap dalam posisi stuck dari dulu sampai sekarang seperti itu adanya. Itu saja, saya mau nanti tambahan keterangan yang saya mintakan. Terima kasih. Yes. Ada lagi dari Prof. Sali tambahan, silakan Pak. Ya, ini biar agak clear ya Ibu Cenuk. Itu tadi gaji pokoknya 3,3. Izin menjawab. 3.300.000 dipotong pajak. Jadi setiap bulan itu gaji pokok langsung dipotong 15%, ditambah tunjangan lektor 700 langsung dipotong pajak. Jadi total itu 3.800.000, totalnya 3.800.000, tapi karena potong pajak masing-masing menjadi 3.300.000 bersih yang saya terima. Ini ada 3.300.000 lah OT dan lebih kurang. Kalau serdos itu beda lagi kan? Beda lagi yang mulia. Berarti Ibu 1 bulan itu bisa menerima kalau serdosnya diakui 6 lebih ya, 6 juta lebih. Betul. Nah, itu harus clear yang kayak begitu kan? Ya. Karena yang saya ketahui itu kan ada gaji pokok dengan segala komponen di dalamnya, kemudian sertifikasi dosen, kalau jadi profesor kan ada tunjangan kehormatan profesor 2 kali gaji pokok, ya kan? Begitu. Kalau untuk guru besar saya tidak tahu. Iya, karena Ibu belum guru besar, saya kan tidak tanya. Sekarang dengan ada gaji pokok plus serdos itu Ibu menerima pada angka 6 jutaan begitu? Betul, dipotong pajak yang mulia. Oke, terlepas dari potong pajak itu. Karena tadi kalau dari keterangan awal tadi kan seolah-olah hanya 3 juta saja. Nah itu supaya clear ya. Izin menjawab yang mulia. Ya. Gaji pokok yang saya terima bersih bersama serdos itu sekitar 4,7, masih di bawah UMK Surabaya. Ya, jangan itu biar 5.200.000. nanti hakim yang memutuskan itu. Ya, baik. Supaya angkanya itu kami real tahunya. Tadi seolah-olah kita menangkapkan di angka. Begitu Ibu menjelaskan lagi, oh ada lagi serdos begitu. Nah itu. Tunjangan kinerja ada nggak dari universitas? Kan karena universitasnya PTNBH kan biasanya ada lagi. Tidak P1, ada. P2-nya ada kan? Tidak, saya tidak menerima tunjangan kinerja atau disebut tukin tidak ada. Nah ini agak harus clear dijelaskan ke kami karena ini akan kami akan kami cross check dengan beberapa kemungkinan akan mengundang rektor perguruan tinggi juga ya, supaya angkanya itu kita memang yang benar disampaikan begitu, supaya nanti informasinya menjadi lebih seimbang, jadi kami bisa memotretnya ini, gitu. Baik, izin menjawab yang mulia. Ya. Saya ingat setelah selesai mengisi SKP biasanya ada tunjangan dan itu besarannya berbeda-beda setiap dosen. Oke. Pemerintah kalau bisa nih Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Tunkin itu gimana sih menentukannya, terutama untuk apa? Untuk kampus-kampus yang statusnya PTNBH ini. Silakan Mbak, dijawab sekarang Mbak. Bisa dijawab sekarang? Tolong kami nanti ya, pemerintah ya, ini Anda harus sampaikan ke kami loh pemerintah secara real. Ini kan ada dari UPN, ada dari Unair segala macam. Kalau data realnya bisa sampai ke kami, nanti kami menjadi lebih mudah loh mengetahui berapa nih sebetulnya yang diterima oleh masing-masing dosen ini gitu. Ya, izin yang mulia nanti kami buat dalam bentuk tertulis yang mulia. Ya nanti dibuat betul Pak supaya kami ini bisa tahu itu. Jadi kan sudah banyak nih permintaan dari hakim. Makasih Pak Ketua. Makasih Bu Cenuk. Baik, Oh Pak Daniel, silakan Pak Daniel.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua. Terima kasih untuk saksi ya. Tapi saya tidak bertanya ke saksi, saya ke pemerintah. Ini saya coba membaca ada keterangan ahli ya. Tapi ini belum disampaikan. Saya lihat ahli ini dia guru besar. Dia mengajar di 10 perguruan tinggi. Nah, saya coba kaitkan dengan kisaran penyelesaian tunjangan fungsional dosen. Kalau sebagai guru besar, ini untuk kisaran penyelesaian tunjangan dosen 2025, itu minimal 2.870.000 sampai dengan 7.240.000. Nah, kalau guru besar ini dia mengajar di 10 perguruan tinggi, ini kalau jabatan profesor, minimal dia dapat 20.870.000. Tapi kalau dia di kisaran maksimal, dia akan mendapat 72.400.000 ya. Nah, saya tidak tahu apakah ada kebijakan yang melarang dosen untuk dibatasi. Kalau dokter itu kan dia hanya boleh maksimal di 3 rumah sakit. Nah, saya tidak tahu apakah ada kebijakan itu atau tidak. Karena kalau kita lihat kesaksian 2 ibu ini mereka juga punya keterbatasan, bahkan ada yang harus menjual makanan dan seterusnya. Ini kan sebenarnya ada standar yang tidak merata. Nah, karena itu saya minta dari pemerintah, kalau bisa siapkan data dosen, karena gini, kalau di swasta itu ada dikenal dengan nama dosen kopertis. Jadi dosen yang dititip oleh kopertis ke perguruan tinggi swasta. Nah, kemudian ada kategori yang tadi disampaikan, ada dosen tetap, ada dosen PNS, BLU, kopertis, PTNBH ya, macam-macam ini. Nah, kalau ada data itu bisa nanti dilengkapi untuk keterangan tambahan. Terima kasih. Yang Mulia Pak Ketua. Baik, itu Bu Cenuk sekarang dijawab yang ditanya pemohon dan dari hakim tadi yang belum dijawab. Silakan. Ya, baik, terima kasih Yang Mulia, izin menjawab. Pertanyaan pertama terkait kontrak saat direkrut menjadi dosen, apakah kampus menerapkan standar kesejahteraan, apakah ada bargaining power? Saya dapat menjawab tidak ada. Karena waktu itu kami sudah disodori template, apakah kemudian menyetujui, kemudian tanda tangan, dan seingat saya salinan kontrak itu tidak diberikan karena kemudian sudah keluar SK yang untuk pertama kali adalah SKDT atau dosen masih calon dosen tetap atau CDT gitu ya, disebutkan di situ ada gajinya, dan terkait slip gaji sebetulnya sudah saya serahkan kepada kuasa hukum. Kemudian setelah Prajab, kemudian keluarlah SKDT atau SK dosen tetap, dan di situ disebutkan nominalnya adalah gaji 2,8 juta, tapi karena ternyata 2,8 juta itu dipotong pajak, jadi yang diterima adalah 2,6 juta Yang Mulia. Sehingga kami tidak punya bargaining power untuk meminta gaji lebih dari itu. Apakah pernah diupayakan? Pernah Yang Mulia. Jadi di antara kami, selain saya, waktu itu ketika tahun 2022 ada dosen kolega yang sudah memiliki pengalaman yang sama, mengajar lebih dari 10 tahun, yang kemudian bergabung ke Unair, mencoba bargaining apakah masa kerja di kampus sebelumnya dapat diperhitungkan sehingga tidak menghilangkan komponen gaji yang sudah stabil sebelumnya, tetapi dianggap nol termasuk TMT kami, jadi atau SK lektor terakhir gitu ya. Karena SK lektor terakhir itu dari kampus sebelumnya tahun 2016 kemudian sampai 2022 sudah mengumpulkan poin yang cukup banyak, tetapi dianggap nol karena ada SK di tahun 2023, sehingga itu membuat kami gajinya seperti iklan Pertamina kembali ke nol, 2,800 potong pajak menjadi 2.600.000 setiap bulan. Dan memang di situ disebutkan ada komponen lain seperti komponen yang lain ini dimaksudkan adalah uang makan, tunjangan beras, seperti itu Yang Mulia. Kemudian yang kedua, bagaimana
dampak finansial, keamanan finansial dengan kebebasan akademik. Gimana, jawab saja, nggak usah takut-takut, daripada nanti mahkamah tidak mendapatkan pemahaman yang clear, yang komprehensif. Dan sekaligus dihimbau kepada siapapun yang berkaitan dengan kesaksian para saksi hari ini, khususnya dari kampus, tidak boleh kemudian nanti ada dampak negatif dari para saksi yang ada di persidangan ini. Nanti mahkamah bisa memberi atensi khusus kalau nanti sampai ada laporan bahwa kampus yang mengirimkan ada dosennya yang menjadi saksi, kemudian ada dampak yang mengenai pada yang bersangkutan. Termasuk dari pemerintah mungkin juga bisa mengendos untuk mengkondisikan itu, ya Pak ya. Terima kasih Yang Mulia. Silahkan. Saya pernah mengkritik sebuah institusi alat negara di akun Instagram saya karena kemarahan saya atas kematian seorang anak SMP yang tewas ditembak oleh aparat kepolisian, dan itu dilaporkan oleh atasan saya ke SDM Unair sebagai bentuk membuat nama institusi menjadi buruk, dan sampai sekarang saya tidak pernah menerima BAP-nya. Setelah itu saya mengalami sendiri, saya dikeluarkan dari beberapa tim teaching, dari beberapa mata kuliah, dan sekarang yang tersisa hanya 1 mata kuliah. Termasuk tidak dilibatkan dalam pengujian. Saya diberikan 1 bimbingan yang memang kebetulan anaknya memilih sendiri. Jadi kalau ditanya apakah keamanan finansial ada kaitannya dengan kebebasan akademik, ada. Sehingga itu membuat sebagai semacam chilling effect untuk agar tidak bersikap kritis seperti saya. Dan jujur saja saya sempat mendengar dari para kolega yang lain bahwa ada ketakutan untuk kemudian mengkritik atau membuat kritikan karena takut diperlakukan sama seperti saya. Demikian Yang Mulia. Kemudian saya pernah menerbitkan beberapa tulisan yang mengkritik militer, ada di Tempo. Kemudian pada tahun 2025 saya mengikuti aksi May Day di Jakarta. Itu saya juga dipanggil oleh atasan bahwa tidak boleh dosen walaupun bukan ASN untuk ikut demo aksi May Day. Saya sampaikan, mohon maaf Prof, aksi May Day dilakukan di hari libur dan itu hak saya sebagai pekerja. Kemudian itu juga menjadi alasan saya dilaporkan kembali ke SDM karena dianggap mempermalukan, karena waktu itu saya memegang tulisan militer kembali ke barak. Dan ada ancaman bahwa sempat ada statement bahwa saya bisa saja dipecat. Kemudian saya sampaikan kembali kepada atasan saya, kalau ada ancaman pemecatan maka itu namanya union busting, karena apa yang saya lakukan di aksi May Day adalah merupakan hak saya sebagai sebagai pekerja. Kemudian terkait slip gaji dosen, apakah pernah digunakan untuk mengajukan cicilan KPR? Pernah dan ditolak karena memang tidak memenuhi kelayakan untuk mendapatkan pinjaman. Lalu apa yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup? Ya tentu saya jujur saja sama seperti Bu Dinda, saya punya usaha sampingan. Saya menjadi bagian dari konsultan. Jadi kalau ditanya, loh kamu sudah sejahtera? Ya sejahtera karena jadi konsultan. Gitu. Kemudian ada beberapa kali terkait penelitian dan pengabdian, apakah ada honornya.
Ini yang terjadi sejak awal saya menjadi dosen yang mulia. Menjadi sebuah kebiasaan ketika sisa dana 30% itu digunakan sebagai honor. Padahal ini sebuah kekeliruan. 30% itu tetap saja dana penelitian dan dana Pengmas. Tapi kemudian dijustifikasi menjadi honor. Lalu saya sampaikan, kenapa tidak ada honornya saja dialokasikan ada honor, sehingga kami dosen tidak perlu kemudian membuat manipulasi laporan keuangan hanya untuk mendapatkan honor. Dan itu jamak terjadi. Saya bisa pastikan itu terjadi semua kampus. Dan saya pernah memprotes itu. Kenapa kemudian kami diminta untuk kemudian membuat laporan 100% ya, padahal memang tidak 100%, gitu. Karena dana 30%-nya digunakan untuk honor. Dan itu adalah sebuah kekeliruan yang sifatnya sangat sistematis. Karena dilakukan selama ini oleh, ya, saya yakin seluruh dosen di Indonesia mengetahui hal itu. Yang diketahui saja Ibu, kalau yang tidak ketahui tidak usah di... Baik. Kemudian terkait pertanyaan dari Yang Mulia kira-kira memberikan kuliah atau berapa jam yang diperlukan dalam 1 minggu. Saya kira 40 jam setiap minggu tidak cukup, karena ketika malam kami juga masih harus membaca jurnal, menyusun artikel untuk publikasi, atau kemudian melakukan penilaian hasil ujian mahasiswa baik UTS maupun UAS, atau kemudian menyusul riset proposal untuk grant karena semakin kompetitif. Jadi ataupun kemudian rapat yang dilakukan di hari Sabtu dan hari Minggu. Itu terjadi Yang Mulia. Sehingga 40 jam seminggu itu tidak cukup untuk menjadi dosen. Kemudian terkait tadi yang soal penelitian dan pengabdian sudah saya jawab Yang Mulia. Apakah ada honornya? Tidak ada. Karena biasanya kemudian yang dari 30% itu digunakan untuk honor. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, saat diterima apakah ada perjanjian yang ditandatangani? Ya ada. Ada perjanjiannya, tetapi salinannya seingat saya tidak pernah diberikan kepada kami, tetapi yang diberikan hanya SKDT-nya saja waktu itu. Demikian Yang Mulia, terima kasih. Baik, dari Ibu Dinda silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Untuk yang pertama terkait dengan proses kontrak pada saat awal direkrut itu, saya mengalaminya tidak ada dari pihak kepegawaian yang memberikan atau memberitahu perihal apa saja yang akan saya dapatkan, baik itu dari segi uang makan, kemudian gaji pokok, ataupun tunjangan-tunjangan yang lainnya. Jadi sistemnya ketika saya direkrut itu, saya ke dekan, kemudian kami ada tes, micro teaching, kemudian setelah itu ada pengumuman diterima atau ditolak. Setelah diterima, kami menunggu beberapa saat, beberapa waktu, lalu tiba-tiba SK sudah ada di meja kami masing-masing. Jadi terkait dengan awalnya memang sama dengan Bu Canuk, terkait dengan dosen pertama itu calon dosen di 2018 SK saya keluar, kemudian 1 tahun berikutnya 2019 SK saya keluar lagi sebagai dosen tetap non ASN. Tetapi untuk kontrak itu tidak sama sekali saya ataupun teman-teman yang lainnya langsung berhadapan ke bagian kemahasiswaan ataupun wakil dekan bagian akademik. Jadi terkait dengan SK ataupun kontrak itu langsung ada di meja kami, yang bahkan yang sangat disayangkan karena lalu lalangnya banyak orang atau mahasiswa, sering sekali surat-surat ataupun SK-SK lainnya itu bisa terbuang atau terjatuh. Jadi tidak ada ibaratnya tidak ada kerahasiaan ataupun pengamanan terkait dengan pemberian SK atau kontrak yang lainnya. Kemudian untuk dampak terkait dengan keamanan finansial, sejujurnya di semester ini itu saya awalnya memang tidak mendapatkan 14 SKS. Yang saya dapatkan hanya 1 SKS. Yang dimana saya harus diwajibkan untuk 12 SKS.
tetapi ternyata jauh dari kata 12. Dan kemudian ketika adanya rapat kembali, bahwasanya banyak sekali dosen yang ternyata banyak sekali SKS-nya yang terlalu gendut, yang melebihi 12 SKS, pada akhirnya SKS tersebut dilimpahkan kepada saya. Jadi terkait dengan kebebasan akademik ini, yang saya alami itu sangat-sangat miris sekali. Jadi di beberapa tempat kami memang jikalau tidak ada kedekatan entah itu kepada tendik ataupun kepada pimpinan, otomatis terkait dengan SKS yang kami dapatkan per semesternya itu tidak bisa secara maksimal. Kemudian terkait dengan slip gaji dosen, apakah memang memenuhi kebutuhan dasar yang tadi ditanyakan terkait dengan KPR? Tentu saja tidak. Apalagi dengan gaji saya yang 3,171, kemudian dengan uang makan yang harusnya maksimal di 700, tapi yang disayangkan saya tidak pernah mendapatkan maksimal di 700 tersebut. Entah kesalahan apa, tetapi saya selalu fingerprint atau absen. Absensi di kepegawaian dan absensi yang saya terima itu terkadang berbeda. Jadi palingan saya bisa maksimal di 600 atau 500 per bulannya. Kemudian kami mendapatkan P1 yang dimana memang saya mendapatkan 1,1, tetapi kalau digabungkan itu tetap saja di bawah dari UMK Jakarta. Lalu apakah ada dampak kesejahteraan pada dosen? Ya, itu sangat berdampak sekali terkait dengan hal itu. Otomatis ketika terkait dengan kesejahteraan, ya dikarenakan gaji yang tidak mumpuni, yang kalau misalkan mungkin majelis mau tahu, transportasi saya saja dari rumah Pamulang ke UPN Jakarta itu sekali naik transportasi online 45.000. Bolak-balik ya sekitar 90.000, itu belum dengan rush hour. Kalau rush hour bisa jadi 100, belum lagi hujan mungkin bisa lebih. Ya kalau dihitung dengan gaji pokok saya itu sangat tidak sejahtera sekali yang saya dapatkan. Tapi saya coba untuk memenuhi kesejahteraan itu dengan pekerjaan yang lainnya atau sampingan yang lainnya, ya salah satunya dengan saya menjual makanan-makanan daerah atau makanan-makanan snack-snack yang lainnya. Berapa jam dalam seminggu merespon waktu untuk mahasiswa? Sesungguhnya saya sangat loyal kepada mahasiswa. Kalau saya masih jam 1 pagi dini hari itu masih terbangun dan mahasiswa bertanya terkait itu skripsi atau tugas-tugas, saya akan membalas atau merespon mahasiswa. Jadi saya sangat loyal sekali, tidak ada aturan waktu. Ya aturan waktu saya ya kalau saya tidur ya otomatis saya tidak bisa membalas itu saja, ataupun ketika saya beribadah atau saya sedang mengajar. Tetapi selebihnya di luar jam kerja itu saya mungkin bisa dikatakan saya lebih dari 40 jam. Jadi bisa dikatakan kalau dengan lebih dari 40 jam saya mengajar atau bekerja di luar jam mengajar, kemudian dikaitkan dengan upah yang saya dapatkan, ya itu sangat tidak sejahtera sekali. Kemudian terkait dengan seberapa besar penelitian dan pengabdian terkait dengan honor, apakah ada tambahan? Memang di universitas kami di BLU sebelumnya betul yang tadi sudah disampaikan, ada beberapa hal terkait dengan honorarium awalnya itu memang diperbolehkan. Kemudian ada aturan kembali terkait dengan penelitian dan pengabdian tidak diperbolehkannya adanya honorarium. Sehingga ketika tidak diperbolehkannya ada honorarium itu otomatis kami para peneliti dan pengabdi itu mengambil atau mencatut beberapa poin-poin seperti bahan habis pakai dan lainnya untuk dijadikan sebagai honorarium. Nah kemudian karena saya rasa bahwasannya tindakan tersebut tidak patut dicontoh gitu ya, kemudian saya pun juga takut nantinya di akhirat dipertanggungjawabkan. Terkait dengan hal-hal seperti ini memang tidak sama sekali kami dapatkan. Jadi sistem di kampus kami itu jikalau sudah melakukan penelitian atau pengabdian lalu kemudian ada publikasi, nanti akan ada tingkatannya, misalkan publikasi di tingkat 3, Sinta 3, 2 ataupun sampai Scopus, memang ada range tertentu yang dibayarkan kepada peneliti atau pengabdi.
Tetapi ya balik lagi, terkadang harus menggunakan uang kami sendiri atau uang kami masing-masing. Balik lagi dengan menggunakan uang kami masing-masing, mohon maaf sebelumnya karena kami pun juga sulit untuk menutupi kehidupan sehari-hari, ya kami pun juga sulit untuk mengikuti terkait dengan publikasi atau luaran tersebut. Jadi biasanya siasat yang saya lakukan adalah saya tidak ikut melakukan penelitian atau pengabdian yang dimana disediakan oleh kampus, tetapi saya langsung melakukan publikasi ilmiah atau artikel ilmiah yang masih memberikan charge-nya itu free atau di bawah 2 juta rupiah. Ya itu pun juga harus saya kumpulkan sedemikian rupa untuk saya bisa memenuhi terkait dengan SKS atau hukum saya sebagai dosen. Kemudian terkait dengan perjanjian yang ditandatangani untuk menjadi dosen ASN, sampai detik ini saya tidak pernah menandatangani apapun. Jadi ketika saya diterima menjadi dosen, baik itu calon dosen ataupun dosen tetap, yang saya terima itu hanya SK langsung di atas meja saya. Begitupun ketika ada SK yang baru mengenai SKBLU, itu pun hanya langsung ditaruh di meja saya. Lalu tiba-tiba saya lihat di sister ternyata sudah ada perubahan, bahwasanya di sister saya menjadi dosen tidak tetap. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya saat ini terkait dengan status saya dan status teman-teman saya itu masih digantung. Kalau dilihat dari SK terakhir itu di dosen BLU, tapi di sister kami ada yang dosen tidak tetap. Begitu saja Yang Mulia untuk jawaban yang bisa saya berikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Iya, silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Saya mohon ke pemerintah. Ini kalau nggak salah ini ada Permen 52/2025 tentang profesi, karir dan penghasilan dosen. Masih berlaku itu ya? Dari Kementerian Kemenristek masih berlaku ya? Ini memang kalau dibaca di dalam konsiderannya itu adalah untuk penyesuaian kebutuhan. Artinya untuk peningkatan kesejahteraan lah kurang lebih begitu. Bisa dijelaskan nanti di keterangan tertulis tambahan ya berkenaan dengan hal ini. Ini sebetulnya penyesuaian itu berdasarkan lampiran ini apakah memang sudah di atas UMR atau tidak gitu ya. Itu nanti bisa dijelaskan. Terima kasih. Baik, untuk pemerintah akan mengajukan ahli tidak? Ada Yang Mulia 2 orang ahli. 2 orang. Kalau DPR? Tidak ada, Yang Mulia. Tidak ya. Baik, kalau begitu nanti akan dijadwalkan untuk pemerintah. Untuk sidang yang akan datang dijadwalkan untuk ahli pemohon 24 terlebih dahulu, 1 ahli dan 2 saksi. Karena nanti Mahkamah akan mempertimbangkan untuk memanggil pihak-pihak dari kampus, rektor atau PTN, PTS yang dipandang signifikan relevansinya nanti akan diumumkan kemudian. Baik, oleh karena itu sidang dilanjutkan di hari Senin tanggal 6 Juli 2026 pukul 13.30. Agendanya mendengar keterangan ahli dan saksi untuk permohonan 24/2026. Keterangan ahlinya sudah ya Pak ya. Kalau untuk presiden, kalau akan mengajukan ahli supaya 2 hari kerja itu disyarat Pak. Jangan terlambat keterangan ahlinya. Termasuk CV dan izin dari universitas atau sejenisnya kalau yang bersangkutan dari kampus. Baik, sebelum ditutup terima kasih untuk para saksi, Bu Cenuk dan Bu Dinda. Mudah-mudahan keterangannya bisa menjadi bahan pertimbangan majelis dalam memutus permohonan-permohonan ini. Terima kasih, sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.